Aroma dari wangi jamurnya tuh dia udah keluar, terus juga renyah banget. Dan kalian bisa lihat ya, di dalamnya tuh ada layer-layer kayak gini. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin tart jamur ya, atau mushroom tart. Ini tuh seperti pie, tapi dia tipis kayak pizza. Dan pakai adonannya pastinya pakai adonan pie. Dan aku bikin ini tuh bertepatan juga dengan Hari Pangan Sedunia. Cara buatnya juga gampang, makin gurih dan harum menggunakan butter dan cooking cream dari Anchor. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama, ini untuk adonan tartnya. Ini simple banget, tapi dia bakal menghasilkan tart yang bener-bener wangi. Terus dia seperti ada layer-layernya. Pertama pastinya kita akan perlu mentega, ya. Aku pakai unsalted butter dari Anchor. Lalu tepung terigu serbaguna, garam dan juga air es. Untuk tartnya di sini aku perlu jamur, ya. Aku mix jamurnya, tapi kalau kalian mau pakai salah satu doang juga itu nggak masalah. Unsalted butter dan juga cooking cream dari Anchor, daun thyme, serta kuning telur. Terus selain jamur juga aku akan bikin caramelized onion ya, bawang bombay. Ini akan nambah wangi, boleh pakai boleh nggak. Kita akan perlu bawang bombay, daun thyme, dan juga unsalted butter. Oke, langsung aja yang pertama. Di sini pastinya kita akan siapkan dulu adonannya ya, karena sebelum dibentuk biasa kita perlu resting dulu di dalam kulkas. Oh ya, selain bikin adonan kayak gini, kalian kalau misalnya mau ganti puff pastry juga itu bisa banget. Oke, pertama ini aku mau siapin dulu unsalted butternya. Ini dalam keadaan dingin, tapi dinginnya dingin kulkas, bukan dingin freezer. Lalu kita akan potong-potong ya. Di sini aku menggunakan Anchor butter. Nah, Anchor butter ini terbuat dari krim segar berkualitas tinggi. Warna butter yang kuning ini berasal dari susu sapi kaya akan beta karoten hasil mengkonsumsi rumput hijau. Dan Anchor butter ini serbaguna ya, bisa untuk berbagai hidangan baik manis maupun gurih. Oke, ini udah aku potong kotak-kotak kecil kayak gini. Kalau kalian mau diparut juga bisa. Jadi kalau misalnya bikin dalam jumlah banyak, mau pakai alat parutan elektrik juga itu bisa banget. Lalu kita tambahkan tepung terigu serbaguna ya, atau protein sedang, dan juga garam. Terus sekarang tinggal kita aduk-aduk aja sambil diremes-remes kayak gini. Tapi jangan diulenin sampai semuanya nyatu ya. Terus perlu diingat, kita kan perlu menjaga si suhunya ini untuk tetap dingin. Nah, tangan kita tuh biasa panas. Jadi biasa ini kontak sama tangan seperlunya aja kayak gini. Lalu kita akan aduknya sampai dia tuh masih berpasir, kasar seperti ini. Ini yang akan ngebikin nanti si adonannya tuh dia jadi flaky ya, kayak berlapis-lapis, terus juga ekstra renyah. Kalau terlalu diulenin nanti renyahnya dia nggak berlapis, cuman kayak cookies aja gitu. Terakhir ini tinggal ditambahin sama air es, cukup 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan. Lalu sekarang ini kita akan bungkus ya, karena kita akan masukkan ke dalam kulkas. Cukup diteken-teken aja kayak gini, udah nyatu. Tinggal kita resting di dalam kulkas sampai dia dingin lagi ya. Kalau adonan dikit mungkin 15-20 menit cukup, cuman adonan lebih banyak bisa sampai 1 jaman. Oh ya, jangan lupa nanti sekitar 5-10 menit sebelum kita mau bentuk adonannya, panaskan dulu ovennya ya. Aku akan panasin di 170 derajat. Oke, sekarang kita akan bikin caramelized onionnya. Pertama kita akan iris-iris dulu bawang bombaynya. Aku untuk yang ini mau agak tebal, tapi caramelized onion tuh ada juga yang halus banget, itu nggak masalah, sama-sama enak. Terus kalau udah, panaskan minyak. Ini kita akan tumis bawang bombaynya. Pertama di api besar ya, supaya dapat warnanya tuh bagus. Nah, kalau kalian mau skip tahap bikin caramelized onion ini, misalnya mau langsung tumis bawang bombaynya sekalian nanti sama jamur, itu juga bisa. Cuman kalau caramelized onion ini, dia akan menghasilkan aroma yang pastinya lebih deep, lebih wangi ya. Terus kalau warnanya ini udah dapet, nah sekarang kita akan lanjut masaknya di api kecil. Jangan lupa beri bumbu, aku kasih garam, sedikit gula, dan juga black pepper. Kalau kalian mau ditambah sama cuka balsamik, sama red white, itu juga bakalan enak banget. Lalu aku akan tambahkan daun thyme, ini untuk aroma, mau kering, mau fresh, bisa. Ya, terus kita tinggal lanjut masak aja, hingga benar-benar semua warnanya tuh dia udah coklat, merata, dan pastinya udah wangi. Sekarang tinggal kita matikan api dan aku akan tambahin
butter ya. Aku pakai unsalted butter dari Anchor. Nah, butter ini pastinya membuat rasa gurih lebih keluar, aroma lebih harum, dan juga teksturnya ini dia lebih creamy ya, lebih velvety. Oh ya, butter ini selain untuk numis, sebenarnya kalau aku lebih suka biasa untuk finishing ya. Jadi aroma butternya tuh dia masih fresh gitu, bener-bener masih buttery, masih wangi untuk saus, untuk sup juga. Cuman memang ada beberapa makanan itu sengaja malah butternya tuh dimasak di awal. Misalnya untuk roux ya, supaya aromanya toasty-nya keluar, atau untuk burn butter, misalnya untuk dessert dan lain-lain. Oke, caramelized onionnya siap untuk digunakan. Ini tinggal kita sisihkan aja ya. Sekarang kita akan bentuk untuk adonan tartnya. Kita bentuk dalam keadaan dingin supaya makin berlayer pastinya. Ini aku menggunakan rolling pin, tinggal dipipihkan aja. Untuk bentuknya terserah ya, sesuai selera. Mau dibikin rapi bisa, mau dibikin rustic pun dia bakalan tetap menarik. Nah, ini aku bikin persegi panjang aja kayak gini. Lalu untuk tartnya aku nggak akan tutupin semua bagian ya, jadi kayak pizza gitu. Ini aku mau kasih tanda aja di bagian pinggir-pinggirnya kayak gini, supaya nanti lebih rapi aja. Kalau udah bagian tengahnya, ini aku akan tusuk-tusuk garpu supaya memastikan lebih renyah ya. Bagian sampingnya nggak usah. Dan sekarang tinggal kita panggang di oven yang sebelumnya sudah dipanaskan 170 derajat selama 15 menit. Sambil memanggang, kita akan olah untuk jamurnya. Potongannya bebas, aku ini mau macam-macam ya, ada yang di kotak-kotak kayak gini, ada yang diiris-iris untuk jamur shiitakinya. Terus untuk oyster mushroomnya, nah ini dia akan kasih teksturnya tuh dia lembaran gitu, jadi aku mau dia potongannya besar-besar ya. Dan terakhir untuk yang jamur shimeji, ini tinggal kita buang akar aja dan ini akan dimasak utuh. Sekarang kita panaskan minyak di api besar, lalu masukkan jamur dari yang paling besar atau nggak paling basah dulu. Ini aku masukin oyster mushroom dan juga shimeji. Ini kita nggak masukin semua karena kita perlu wajan ini dia benar-benar panas ya. Kalau terlalu banyak kita masukin biasa suhunya akan terlalu drop. Nah, dia udah kemasak sebentar, baru kita masukin sisa jamurnya dan masak kembali hingga wangi dan kecoklatan. Jadi ini juga kenapa memang penting menggunakan api besar kalau kita masak jamur ya, supaya dia nggak jadinya malah soggy, benyek gitu. Sekarang kita akan masukkan butternya ya, dan juga daun thyme ini untuk aroma, terus juga garam dan lada hitam. Nah, kalau udah ini kita aduk lagi sesaat. Udah kecoklatan, udah wangi, terakhir tinggal kita masukkan aja cooking creamnya. Di sini aku menggunakan cooking cream dari Anchor. Kalau udah ke-reduce, ini kita pindahkan ke mangkok ya. Tujuannya kita akan dinginkan sebentar sebelum kita campur dengan kuning telur. Nah, ini udah nggak terlalu panas, masih hangat nggak masalah. Kita aduk kuning telur di dalamnya. Nah, ini tujuannya pastinya nambah flavor ya, dan juga ada sedikit rasa mirip hollandaise sauce kalau kalian tahu. Kalau yang nggak makan telur, alergi telur, mau di skip juga masih bisa ya, masak aja sama persis kayak gini. Ini kulit tartnya udah matang, sekarang tinggal kita susun semuanya. Ini bisa juga ya ditambahkan dengan sedikit keju, aku pakai parmesan, tapi kalau kalian mau pakai keju lain juga bisa banget. Terakhir, tinggal kita panggang lagi di suhu yang lebih tinggi, 190 derajat selama 10 menit.
Ini adonannya dia buttery, flaky ya, jadi wangi terus juga renyah banget. Dan kalian bisa lihat ya, di dalamnya tuh ada layer-layer kayak gini. Kalau kalian mau ganti sama puff pastry bisa aja, tapi pasti teksturnya juga berbeda ya. Dan yang gak kalah spesial pasti isian jamurnya ya. Aroma dari wangi jamurnya tuh dia udah keluar, teksturnya juga macem-macem. Dan juga ditambah ada sedikit creamy serta aroma dari caramelized onionnya, bikin si satu hidangan ini pastinya jadi makin lengkap rasanya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa cek produk-produk dari Anchor, bisa dibeli di toko kue terdekat, supermarket, atau e-commerce favorit kalian. Untuk info lebih lengkap, bisa juga cek Instagramnya @anchor_Indonesia. Kalau Recook, tag Devina Hermawan @Devispandi di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.